Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat datang di ibadah online ICF Indonesian Service. Mari kita buka dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan, dan kami akan duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kuasai kami, urapi kami Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu bicarakan adalah benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Kuasai setiap daripada kami Tuhan, siapkan tanah hati kami, supaya benih firman itu dapat tertanam, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul khotbah hari ini saya beri judul Tongkat Musa. Ya, kita akan melihat salah satu karya besar Tuhan di dalam kehidupan Musa, dan itu masih sangat relevan dengan kondisi kita yang saat ini. Ya, nah kita akan banyak membuka kitab dan mempelajari isi hati Tuhan melalui kisah-kisah yang dituliskan dalam Alkitab dalam perjalanan hidup Musa. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang dari kitab Keluaran, ya. Jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa bangsa Israel hijrah ke Kanaan, dari Kanaan ke Mesir, karena Tuhan ingin menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan melalui peran serta Yusuf. Dan pada saat mereka hidup di Mesir dalam perlindungan Yusuf, bangsa Israel bertambah jumlahnya dan mereka hidup dengan baik. Ya. Namun mereka tahu bahwa mereka itu hidup di tanah asing, ya. Dan di dalam benak mereka selalu teringat janji Tuhan bahwa suatu saat Tuhan akan membawa mereka keluar dari Mesir kembali ke tanah Kanaan. Bahkan Yusuf di akhir hidupnya, seperti dicatat di Kejadian 50 ayat 24, bahwa berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Ya. Nah, bangsa Israel ada di Mesir, Alkitab mencatat selama 430 tahun. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa selama 430 tahun, pesan ini bergema di setiap anak yang lahir di dalam bangsa Israel. Jadi anak itu lahir, mulai besar, lalu ayahnya bercerita, "Hai nak, kita sekarang di negeri asing, dan Tuhan berjanji bahwa kita akan keluar dari negeri asing ini, kembali ke tanah perjanjian kita." Nah, bayangkan selama 430 tahun itulah janji yang mereka dengar. Umat Israel semua udah tahu janji itu, istilahnya. Nah, ditambah lagi Firaun yang baru tidak mengenal Yusuf, tidak menghormati perjanjian dengan bangsa Israel. Firaun menindas orang Israel. Tambah lagi kan. Jadi kita bisa lihat bangsa Israel itu begitu mendambakan penggenapan janji Tuhan itu. Nah, kalau Anda adalah seseorang yang Tuhan pakai untuk bisa menggenapi janji selama 430 tahun itu, bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Nah, itulah Musa. Ya, sebesar itulah Musa. Ya, sehingga Alkitab pun mencatat tiada nabi yang seperti Musa yang akan diangkat Tuhan, ya. Nah, namun Alkitab juga mencatat sisi lain dari kehidupan Musa, ya. Itulah yang kita akan coba lihat saat ini. Mari kita sama-sama baca awal-awal saat Tuhan panggil Musa. Di Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Ini Musa lagi mengembalakan kambing domba, kemudian lihat ada semak belukar yang terbakar, mendekat, lalu Tuhan berbicara. Kita baca Keluaran 4 ayat 1-5. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya.
supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, di sini waktu saya baca ayat ini agak sedikit lucu karena Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang di tanganmu? Padahal di ayat sebelumnya Tuhan bisa lihat Musa pakai kasut, ya kan? Ternyata Tuhan ingin Musa sangat memperhatikan tongkat tersebut, bahwa tongkat itu yang nanti diubah jadi ular. Benar-benar itu tongkat, bukan ular tiba-tiba muncul dari sembarang tempat. Ya, kenapa seperti itu? Karena Tuhan mulai mau Musa memperhatikan tongkatnya, tongkat gembalanya. Ya, karena di ayat selanjutnya kita akan lihat bahwa Musa kemudian, tentu Musa ini kan kurang percaya diri orangnya saat itu ya, karena dulunya seorang bangsawan, kemudian dia main hakim sendiri, kemudian dia jadi buronan, keluar dari Mesir, kabur, tinggal di Midian, dan selama 40 tahun, dan tadi dia bangsawan, dia hanya jadi gembala, mengembalakan kambing domba mertuanya, Yitro. Ya, jadi pada saat Tuhan panggil Musa itu ibaratnya sudah kehilangan kepercayaan diri sama sekali, sehingga dia tidak mau nurut sampai Tuhan akhirnya marah. Ya, Tuhan suatu saat marah, bilang tetap kamu harus jalankan. Tuhan sudah siapkan Harun untuk jadi pembicaramu. Sana pergi, bebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, nah ada satu hal yang menarik di sini yang kita lihat perubahan hati Musa. Kita lihat di Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan perhatikan sini, tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Musa tidak lagi hanya sekedar bicara tongkat, tapi Musa menyebut itu sebagai tongkat Allah. Dalam terjemahan NIV di sini bahkan ada penekanan yang lebih jelas, yaitu dikatakan and he took the staff of God in his hand. Ya, atau the rod of God kalau King James. Nah, di sini dia bicara tongkat yang kepunyaannya Allah. Jadi terjadi penekanan. Ya. Di sini kita bisa lihat, walaupun tidak diceritakan ya, isi sikap hati Musa, tapi kita bisa lihat bahwa Musa ini kepepet karena Tuhan sudah suruh dia untuk menjalankan satu misi besar, membebaskan sekitar 600.000 rakyat Israel dari perbudakan, bebaskan keluar dari Mesir, menghadapi Firaun untuk mereka bisa dibebaskan keluar dari Mesir. Itu misi yang mustahil bagi Musa. Ya, dia cuma gembala, usia 80 tahun saat itu, menghadapi Firaun yang begitu powerful. Mesir adalah salah satu bangsa yang kuat di saat itu. Ya, tapi karena Tuhan yang panggil, dia nggak punya pilihan lain. Oleh karena itu yang dia ubah adalah hatinya. Jadi pada saat dia bilang nih tongkatnya adalah tongkat Allah, disitulah letak perubahan hati dia. Ya, seorang gembala, tongkat bagi seorang gembala adalah satu hal yang pribadi, dan tongkat itu melambangkan dua hal. Ya, karena tongkat dipakai gembala, satu untuk panduan. Jadi kalau ada dombanya yang keluar jalur, dia gunakan tongkat itu untuk digiring kembali ke jalurnya. Nah, yang kedua, tongkat itu digunakan untuk memukul hewan buas, melindungi domba. Pada saat Musa nyatakan tongkatnya bukan lagi miliknya, tapi sebagai tongkat Allah, di situ tertera pernyataan iman Musa bahwa oke, Tuhan kirim, dan saya nggak punya pilihan lain, saya cuma bisa lakukan ini, tapi saya tahu Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya perlindungan dan panduan lewat tongkatnya ini. Nah, itulah satu pergeseran iman Musa yang pertama. Dari kisah hidup Musa, setidaknya kita bisa melihat ada 4 tujuan Tuhan dalam menggunakan momen tongkat Musa ini yang kita bisa teladani dalam kehidupan pribadi kita. Ya. Tujuan pertama adalah membantu pertumbuhan iman. Jadi walaupun Tuhan sudah taruh satu visi besar kepada Musa, tapi Tuhan tidak buru-buru, Tuhan tidak dengan segera minta Musa lakukan mujizat besar. Tuhan membantu Musa, memberikan kesempatan untuk Musa bisa bertumbuh
iman Musa bisa bertumbuh kepada Tuhan. Ya, dia mulai dari mujizat, dari hal yang kecil. Tuhan janji Harun bakal menemui dia. Um, Akhirnya pada saat Musa pergi di padang gurun, Harun menjumpai Musa. Dan Tuhan juga janji Harun akan setuju jadi pembicaranya. Maka Harun di situ setuju jadi pembicaranya. Nah, kemudian setelah Harun, tambah besar lagi nih pengenapannya. Mereka akhirnya pergi menemui penatua Israel, Musa dan Harun. Israel ada 12 suku, jadi saya mungkin 3 orang satu, katakanlah 3 orang satu suku, berapa puluh orang, 36 orang. Dan di situ Harun jadi pembicaranya, Musa melakukan mujizat, dan penatua Israel percaya. Lalu lanjut lagi, mulai ketemu Firaun, tulah pertama, tulah kedua, ketiga, sampai tulah ke-10. Dan mereka akhirnya bisa keluar, kemudian makin besar lagi mujizatnya sampai membelah Laut Merah. Nah, kita bisa lihat di sini tongkat itu menjadi bagian penting dari setiap mujizat yang terjadi. Ya, kita bisa lihat bagaimana melalui iman yang timbul, iman yang kecil itu kemudian bisa bertumbuh menjadi sedemikian besarnya. Di situ kita bisa lihat perubahan hati Musa. Coba kita bandingkan misalkan pada saat pertama Musa mulai bicara pada Firaun, kemudian Firaun marah, malah menambah hukuman kepada rakyat Israel. Kemudian mandor-mandornya Israel ini malah akhirnya juga marah dan mengutuki Musa. Ya, kita bisa lihat di pasal di kitab Keluaran, di Keluaran 5 ayat 21. Ini mandor Israel marah kepada Musa. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ayat 22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berdoa. Nah, di sini Musa tidak berani menjawab mandor Israel tersebut, ya. Tapi kita bandingkan sikap hati Musa pada saat udah sampai Laut Merah, ya, sampai Laut Merah kepepet, bangsa Firaun mengejar umat Israel, depannya Laut Merah, belakangnya bangsa Firaun, sekali lagi bangsa Israel marah lagi kepada Musa. Nah, kita lihat di sini beda. Musa tidak diam di sini, tapi dia menjawab, berani menjawab. Ya, dia bilang, tetapi berkatalah di Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wow, itu orang yang berbeda. Musa yang tadinya minder, kemudian mulai mujizat kecil-kecil, tapi masih takut begitu ada orang mengutuk dia nggak berani komentar, sampai di Laut Merah. Jadi kira-kira itu masanya, kalau para ahli memperkirakan dari Musa mulai ketemu orang Firaun sekitar 3 bulan, imannya sudah beda jauh. Pada saat di Laut Merah, di dekat Laut Merah, dia berani dengan lantang bilang kepada rakyat Israel untuk tetap percaya pada Tuhan. Ya, padahal itu orang yang sama, tapi setelah mengalami begitu banyak mujizat melalui tongkat Musa ini, iman Musa sudah bertumbuh. Ya, jadi saudara, Tuhan sangat mengenal kita, ya, dan Tuhan tahu cara yang paling tepat untuk menumbuhkan iman kita kepadanya. Dan Tuhan juga tidak buru-buru. Kalau coba saudara renungkan, kira-kira momen tongkat Musa seperti apa dalam kehidupan saudara? Suatu momen di mana mulai saat itu kita mulai bisa dibilang kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kita bisa merasakan pengingat bahwa betapa luar biasanya perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Momen itu tidak serta-merta harus momen pada saat pertama kali kita bertobat. Karena Musa juga sudah mengenal Yahweh selama 40 tahun di Midian. Tapi dia baru lebih sungguh-sungguh pada saat ketemu Tuhan, dipanggil Tuhan di kitab Keluaran tadi. Masing-masing dari kita punya satu momen dalam hidup kita di mana satu kejadian yang bisa baik, bisa buruk,
Tapi momen itu menjadi satu pengingat bagi kita. Dikala kita sedang dilanda tantangan yang besar dalam hidup, tantangan apapun itu, kita bisa mengingat atas momen tersebut, dan momen itu menjadi penguat atau reminder agar kita tetap teguh dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, momen itu adalah bukti pertolongan Tuhan atau bukti penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan kita sadar dengan penuh bahwa di momen itulah kita mulai bertumbuh dengan lebih baik. Tujuan yang kedua adalah membantu pertumbuhan iman orang-orang di sekitar kita. Ya, seiring iman kita bertumbuh, Tuhan juga mau kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lihat dari 10 tulah itu, tidak semuanya dilakukan oleh Musa. Tulah pertama dan tulah kedua itu dilakukan oleh Harun. Harun yang rentangkan tongkatnya dan tulah itu terjadi. Lalu kalau kita lihat juga dari tulah 1 sampai tulah 10, kalau kita urutkan, itu mulai tulah ke-7 yaitu hailstorm, hujan es batu dan api. Itu sebagian dari pegawai Firaun itu percaya dan menyuruh budaknya dan ternaknya untuk masuk ke rumah, ya kan? Lalu di tulah ke-8, tulah belalang, itu pegawai Firaun tuh udah berani ngomong ke Firaun, Firaun, lu masih mau biarin Musa ini jadi jerat buat kita? Lepasin aja gitu. Nah, kita lihat bahwa seiring 10 tulah ini, rakyat Mesir juga mulai percaya bahwa Allah Yahweh, Allah Israel adalah Tuhan, adalah benar-benar Tuhan di atas Allah-Allahnya mereka. Ya, jadi ini adalah tujuan kedua dalam tongkat Musa ini, momen tongkat Musa, bahwa selain menumbuhkan iman kita sebagai subjek, selain menumbuhkan iman kita, tapi juga menumbuhkan iman orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu kita lihat tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga adalah agar bisa keluar dari percobaan dengan berkemenangan. Ya, itu tujuan yang ketiga. Nah, kita tahu pada akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Cuma hal yang menarik yang kita perlu lihat, yang kita bisa lihat di dalam pada saat mereka keluar dari Mesir, yaitu adalah Tuhan membuat bangsa Israel ramah, baik gitu ya, kepada bangsa Israel, dan mereka memberikan harta benda mereka kepada bangsa Israel. Jadi pada saat kita dalam satu pencobaan, ya, momen tongkat Musa dalam hidup kita pribadi kita, itu kita bisa selalu gunakan sebagai pengingat dan reminder buat kita, supaya kita bisa melewati masa pencobaan, bukan hanya sekedar melewati lalu kita keluar pencobaannya bonyok-bonyok lah karena udah babak belur selama masa percobaan. Bukan seperti itu, tapi seperti bangsa Israel, di mana pada saat mereka keluar dari Mesir, dari masa percobaan itu, ibaratnya mereka keluar dengan membawa begitu banyak harta benda. Ya, kalau saudara baca di kitab Imamat Bilangan, itu syarat-syarat pengorbanan itu banyak sekali, ternaknya dan segala macam gitu. Nah, itu artinya saat itu banyak sekali hewan ternak orang Israel, dan mereka sangat makmur. Ditambah lagi bangsa Mesir kasih harta bendanya kepada bangsa Israel. Ya, jadi saudara, harta-harta dalam konteks ini adalah harta-harta rohani. Ya, Tuhan ingin agar momen tongkat Musa membantu kita untuk bisa melewati pencobaan dengan lebih kaya rohani. Ya, iman kita tentu makin bertumbuh, lalu kita punya pengendalian diri lebih baik, kita punya kesaksian lebih baik yang kita bisa saksikan ke orang lain, kita punya pemahaman lebih baik, pengenalan lebih dalam akan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, peka suara Roh Kudus. Itulah harta-harta rohani yang Tuhan mau kita bawa keluar ketika kita keluar dari pencobaan ini. Nah, tujuan yang keempat atau adalah tujuan yang terakhir, ya,
adalah merubah hati Musa. Ya. Kita tahu di akhir cerita Musa melakukan dosa terhadap Tuhan ketika umat Israel kehausan dan sekali lagi bertengkar dengan Musa di Meriba. Mari kita baca Bilangan 20 ayat 8, kemudian kita skip ke ayat 11 dan 12. Kata Tuhan, ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kita skip ke ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Ya. Cukup sedih baca cerita ini. Musa yang Tuhan pakai begitu luar biasa, mujizat demi mujizat melalui tongkat Musa, pada akhirnya juga berdosa karena menggunakan tongkat Musa, tongkat itu. Gitu. Tuhan suruh Musa berbicara pada batu, tapi Musa kesel dan akhirnya Musa pukul batunya dan marah-marah pada umat Israel. Ya. Tapi yang luar biasa dari Musa, yaitu ketika pada saat-saat akhir mendekati kematiannya, di mana Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung Abarim untuk melihat negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Karena Musa nggak bisa masuk negeri itu, ya Tuhan bolehin dia lihat. Karena Musa berdosa di Meriba. Musa berkata begini kepada Tuhan. Ya, kita bisa lihat di Bilangan 26 ayat 16 dan 17 sampai 17. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Wow. Di sini kita bisa lihat hati Musa yang begitu luar biasa. Musa yang karena bangsa Israel, akhirnya gara-gara bangsa Israel dia berdosa, dan gara-gara bangsa Israel dia jadi nggak bisa masuk tanah perjanjian. Pada saat udah mendekati saat akhir hidupnya, dia masih peduli terhadap bangsa Israel. Kalau saya yang jadi Musa, saya udah syukur-syukurin tuh bangsa Israel tau rasa gitu, gara-gara kalian saya jadi nggak bisa masuk tanah perjanjian. Ya udah, silakan saya mati ya, kalian nggak punya gembala gitu. Tapi enggak. Di sini kita bisa lihat Musa tidak lagi Musa yang dulu, sudah jauh berbeda. Pada akhirnya hatinya melekat pada Tuhan. Ya. Pada akhirnya itulah tujuan terutama, tujuan yang paling ultimate goal dari momen tongkat Musa, yaitu tidak lagi tergantung kepada tongkat Musa, tidak lagi tergantung pada apapun yang terjadi. Walaupun Musa sudah berdosa, hatinya tetap melekat pada Tuhan. Ya. Ini juga yang menjadi satu tema di dalam kitab Roma, di dalam penulisan kitab Paulus. Ya. Mari kita baca Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi ini kata Rasul Paulus, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, Tuhan Yesus, yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sering sekali dengar ayat ini. Kita sering dengar lagu-lagu kita lebih dari pemenang. Tapi kadang kita bertanya, kalau kita lebih dari pemenang Tuhan, kenapa masih ada masalah? Kenapa akhirnya bisnis saya bangkrut? Kenapa akhirnya orang yang saya kasihi meninggal? Kenapa akhirnya saya kehilangan pekerjaan? Apakah itu arti lebih dari pemenang?
Saudara-saudara, inilah artinya di ayat 39 itu. Kenapa di ayat 37 kita dibilang lebih dari pemenang? Karena ayat 39, yaitu saya bacakan 39 paling akhir. Tidak akan dapat, apapun yang terjadi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sama seperti Musa, sekalipun Musa akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian, sekalipun akhirnya dia bisa dicap gagal, hanya karena hal sepele dia gagal, nggak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi dia tidak terpisah dari kasih Allah. Dia tetap masuk surga, dan dikenal sebagai salah satu nabi besar. Ya, itulah, saudara. Seperti apakah momen tongkat Musa dalam hidup Anda? Seperti apakah momen penindasan perbudakan bangsa Mesir atau pencobaan dalam hidup Anda? Ataukah momen air mata Meriba di hidup Anda? Saya tidak tahu, tapi saya percaya akhir dari semuanya itu adalah pengenapan bahwa Anda tidak pernah jauh dari kasih Allah. Anda tidak pernah terpisah dari kasih karunia Tuhan Yesus, dan hati kita tetap melekat kepadanya. Marilah kita terus bertekun dan diam di kasih, dalam kasih dan pengajarannya sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Saudara sekalian, saya akan bacakan firman dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara sekalian, oleh karena itu saatnya sekarang telah tiba untuk mempraktikkan firman Tuhan yang baru saja diberikan, supaya hidup kita makin sama, makin persis seperti dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita akan tutup dalam doa, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang indah. Biarlah hari ini Kau berikan kepada kami kekuatan untuk meneruskan firman itu dalam kehidupan kami. Bukan kami cuma pendengar, tapi juga pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Saya berdoa khususnya pada hari ini untuk semua orang-orang yang takut, atau yang sedang dirundung kemalangan, atau sedang baru saja kehilangan pekerjaan, atau sedang sakit. Tuhan, biarlah mata kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkau sumber segala jawaban apapun juga yang kami minta. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan jangan kami sibuk mendengarkan berita-berita negatif, tapi kami selalu sibuk memenuhi hidup kami dengan firman. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tilik semua jemaat sekarang yang sedang melihat televisi. Ya benar Tuhan, mereka sekarang yang sedang melihat TV, sedang lihat mobile phone, tablet, ataupun dimanapun juga mereka berada. Tuhan, jamah mereka Tuhan. Saya percaya kesembuhan buat mereka. Tolong Tuhan, apapun kata dokter, sekalipun kita sudah divonis sakit yang berat, sakit kanker, sakit liver, sakit ginjal, paru-paru dan lain sebagainya, sakit otak dan lain sebagainya, tidak peduli. Kesembuhan itu tidak mengenal sakit yang besar, sakit kecil. Oleh karena itu Tuhan, sembuhkanlah semua yang melihat saat ini juga di depan televisi. Di dalam nama Yesus, kami mau patahkan kuasa sakit penyakit Tuhan, dimanapun juga dia berada, keluar dari tubuh kami, keluar dari rumah tangga kami, keluar dari gereja kami, keluar dari masyarakat dan komunitas kami. Dalam nama Yesus kami aminkan kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga berdoa, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memagari keluarga kami Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan, dan biarlah Kau jaga kami sekeluarga seperti biji matamu. Terima kasih ya Bapa. Sertai kami, saya berdoa juga untuk kesembuhan dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus saat ini dunia bertobat, dan kami juga bertobat Tuhan, dan makin mengenal Engkau dan makin menyerupai Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita tutup dengan mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan pada pagi
hari ini. Biarlah kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus, penghiburan dan pengurapan dalam kehidupan yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera kuasa Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara sekalian, kita bersyukur atas hari yang baru ini, atas hari Minggu ini. Jangan lupa saudara subscribe dan like saudara. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di channel yang sama, yaitu YouTube saudara sekalian, dan Instagram dan Facebook. Saudara jangan lupa kita ketemu lagi. Amin saudara. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you. Amin.